Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Padil Ahmad Maulana, NIM 1317042. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan apa yang telah saya buat sebagai tugas metodologi penelitian. Saya mengangkat sebuah topik, yaitu pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Oke, berikut adalah bahasan-bahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakangnya, kemudian saya membahas implementasi teknologi informasi di perpustakaan, kemudian yang terakhir peluang pengembangan teknologi perpustakaan. Oke, apa sih latar belakang yang membuat pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi ini diperlukan gitu ya? Oke, yang pertama adalah adanya revolusi industri 4.0. Apa sih revolusi industri 4.0 ini? Seperti kita ketahui gitu ya, revolusi adalah sebuah perubahan yang mendasar di dalam suatu bidang. Berarti di sini adalah perubahan yang mendasar pada bidang industri gitu. Kemudian apa sih 4.0? 4.0 ini adalah fase di mana revolusi industri ini telah mencapai fase yang keempat gitu. Dari selama perkembangan itu terjadi, selama perubahan itu terjadi. Kemudian revolusi industri 4.0 ini mendorong adanya perkembangan teknologi informasi, gitu ya. Seperti kita ketahui juga bahwa teknologi informasi ini telah sedang berkembang dengan pesat, berkembang dengan cepat, berkembang secara masif, luas, gitu ya. Seperti misalnya kita ketahui bahwa dulu misalnya komputer itu perangkatnya hanya digunakan untuk menghitung, tapi sekarang komputer ini bisa digunakan untuk banyak aktivitas-aktivitas selain itu. Misalnya kita bisa gunakan komputer untuk berpresentasi, kemudian kita bisa gunakan komputer untuk menggambar, kemudian kita bisa gunakan komputer untuk eh, kegiatan-kegiatan yang bervariasi gitu, jauh dari sekedar menghitung saja. Nah, kemudian teknologi informasi ini berkembang di berbagai bidang, ya. Salah satunya adalah bidang perpustakaan gitu. Nah, bidang perpustakaan ini adalah salah satu bidang yang memerlukan sebuah perubahan atau memerlukan sebuah inovasi yang baru gitu. Kita tahu bahwa perpustakaan ini saat ini sedang mengalami penurunan eksistensi gitu. Banyak orang yang meninggalkan perpustakaan. Banyak orang yang sudah tidak ingin lagi datang ke perpustakaan untuk sekedar membaca buku. Orang-orang sekarang sudah mulai malas mendatangi langsung perpustakaan. Bahkan ada yang beranggapan perpustakaan ini adalah tempat yang kuno gitu. Karena sekarang informasi kita bisa dapatkan di mana saja gitu dan dengan sangat cepat. Salah satunya dengan teknologi informasi ini. Dengan teknologi informasi ini kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Sehingga mendorong banyak orang yang tidak mau datang langsung ke perpustakaan untuk menggali informasi. Padahal informasi yang ada di perpustakaan ini bisa dibilang lebih valid daripada informasi yang ada di misalnya media-media online. Maka dari itu, bidang perpustakaan ini sangat memerlukan sebuah perubahan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi tersebut. Oke, sekarang kita berbicara tentang implementasi teknologi informasi di perpustakaan. Teknologi informasi diimplementasikan ke dalam dua hal. Yang pertama itu adalah kita implementasikan untuk sistem informasi manajemen perpustakaan. Seperti apa sih maksudnya gitu ya? Jadi di dalam perpustakaan itu terdapat begitu banyak kegiatan. Ada bagian yang mengatur tentang peminjaman buku, mengatur tentang pengembalian buku. Kemudian ada yang mengatur tentang pengelolaan koleksi buku. Kemudian ada yang mengatur tentang perhitungan denda pengembalian dan lain-lain lah ya. Nah, semua kegiatan tersebut diintegrasikan ke dalam satu sistem informasi sehingga mempermudah pustakawan dan pihak-pihak yang terkait dalam mengakses informasi perpustakaan. Nah, berikutnya implementasinya adalah sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi.
Jadi, sebagai contoh, adanya database di dalam, sistem perpustakaan ini gitu ya. Sehingga kita bisa menyimpan segala macam data terkait perpustakaan di dalam database tersebut. Kemudian baik itu pustakawan, kemudian anggota perpustakaan, atau petugas perpustakaan yang lainnya bisa mengakses informasi tersebut di dalam sistem ini gitu. Dan yang terakhir, informasi bisa disebarluaskan dengan sangat cepat dan mudah. Oke, yang terakhir, peluang pengembangan teknologi perpustakaan. Ada 4 peluang yang bisa kita manfaatkan untuk, mengembangkan teknologi perpustakaan. Yang pertama, teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti kita ketahui, kecerdasan buatan ini adalah kecerdasan yang dibuat di dalam sistem komputer yang menyerupai kecerdasan manusia, gitu. Langsung aja ke contohnya. Penggunaan sensor untuk fitur pencarian. Ini merupakan salah satu contoh penerapan AI di dalam sistem perpustakaan yang nanti kita akan bangun. Kemudian augmented reality. Ini adalah penerapan atau penyajian informasi yang dapat diakses secara real time. Gitu. Contohnya adalah menelusuri informasi buku hanya dengan memfoto cover buku tersebut. Misalnya kita lagi baca buku, kemudian kita ingin tahu informasi lebih dalam tentang buku tersebut. Misalnya kita pengen tahu lebih dalam tentang pengarang buku tersebut. Terus kita gunakan teknologi augmented reality dengan misalnya kamera handphone pintar kita gitu ya. Kita foto cover bukunya, kemudian di situ langsung menampilkan informasi yang kita mau. Ini adalah salah satu teknologi augmented reality. Kemudian teknologi akses remote access. Seperti yang tadi saya telah jelaskan bahwa dengan sistem ini semua kegiatan telah terintegrasi menjadi satu di dalam sistem informasi. Remote access ini adalah memungkinkan baik itu pustakawan ataupun manajer perpustakaan untuk mengakses atau mengatur akses semua aliran informasi yang ada di perpustakaan. Kemudian yang terakhir membentuk coworking space atau ruang kerja, gitu ya. Ruang apa sih yang dimaksud, gitu ya? Jadi dengan adanya sistem ini kita bisa menyatukan baik itu pustakawan, petugas perpustakaan, dan anggota perpustakaan dalam sistem ini. Mereka bisa saling berinteraksi di dalam sistem ini, gitu ya. Tidak hanya misalnya membaca buku saja, tapi kita bisa berinteraksi dengan semua pihak yang ada di dalam sistem tersebut. Oke, saya rasa itu sih peluang pengembangan teknologi informasi perpustakaan. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, informasi yang ada di dalam presentasi ini saya ambil dan adaptasi dari jurnal Putra Pratama. Beliau adalah pustakawan ahli pertama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.